Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilham Driansah, NIM 2008510, Prodi Ilmu Keolahragaan B. Di sini saya akan mempresentasikan video artikel mata kuliah Bahasa Indonesia dengan tema Pandangan Masyarakat Jawa terhadap Mitos Larangan Makan di Depan Pintu. Mitos termasuk salah satu kepercayaan yang diikuti oleh masyarakat Jawa pada umumnya. Jenis mitos yang ada di Jawa sangat banyak ragamnya, salah satunya muncul dari dulu hingga sekarang yang masih dipercayai oleh masyarakat Jawa. Ada beberapa daerah yang kental dengan adat istiadatnya, termasuk larangan makan di depan pintu ini. Pandangan orang Jawa terhadap mitos larangan makan di depan pintu adalah suatu kepercayaan masyarakat di daerahnya. Kepercayaan mitos makan di depan pintu ini berasal dari sesepuh mereka yang ada sejak dahulu sampai sekarang. Mitos larangan makan di depan pintu ini, jika dilihat sejarahnya, berasal dari ajaran Sunan Bonang. Kebudayaan yang sudah melekat dalam masyarakat dan sudah turun-temurun sejak dulu akan semakin terkonsep dalam kehidupan masyarakat sehingga menjadi sebuah kepercayaan terhadap hal-hal yang berhubungan dengan sebuah keyakinan yang sulit untuk dihilangkan. Kepercayaan-kepercayaan yang sudah berkembang dalam kehidupan suatu masyarakat biasanya dipertahankan melalui sifat-sifat lokal yang dimilikinya, di mana sifat lokal tersebut pada akhirnya menjadi suatu kearifan yang selalu dipegang teguh oleh masyarakatnya. Nilai-nilai kearifan lokal yang masih ada biasanya masih dipertahankan oleh masyarakat yang memiliki tingkat kepercayaan yang kuat. Kepercayaan yang masih mentradisi dalam masyarakat juga disebabkan karena kebudayaan yang ada biasanya bersifat universal, sehingga kebudayaan tersebut telah melekat pada masyarakat dan sudah menjadi hal yang pokok dalam kehidupannya. Bertutur tentang lingkung hidup bermasyarakat, maka kita akan terbawa dalam berbagai perilaku yang kompleks akan masyarakat tersebut. Perilaku-perilaku itu menyangkut gaya hidup, budaya, adat istiadat, kepercayaan, ataupun yang lain. Mengenai berbagai ruang lingkup di atas budaya dan adat istiadat merupakan yang lebih mendominasi tentang gerak pola manusia. Dalam ruang kebudayaan, kita mengenal adat dan juga kepercayaan yang diantaranya diistilahkan dengan mitos. Pengertian mitos ini berasal dari bahasa Yunani, yaitu mitos yang secara harfiah diartikan sebagai cerita atau sesuatu yang dikatakan seseorang. Dalam arti yang lebih luas, mitos berarti pernyataan, sebuah cerita atau alur suatu drama. Mitos ialah cerita tentang asal mula terjadinya bumi seperti sekarang ini. Cerita tentang alam, peristiwa-peristiwa yang tidak biasa sebelumnya. Ada macam-macam mitos. Mitos merupakan suatu warisan bentuk cerita tertentu dari lisan yang mengisahkan dewi-dewi, manusia pertama, binatang, dan sebagainya. Berdasarkan suatu skema logis yang terkandung di dalam mitos itu, dan kemungkinan kita mengintegrasikan semua masalah yang perlu diselesaikan dalam suatu konstruksi sistematis. Contoh yang pertama, ada mitos yang berupa gugon tuhon, yaitu larangan-larangan tertentu. Jika larangan tersebut diterjang oleh orang Jawa, takut menerima akibat yang tak baik. Misalnya orang Jawa melarang menikah dengan sedulur misan, tumbuk tinumbak, dan geing, dan sebagainya. Hal ini akan berhubungan dengan keturunan yang mungkin dilahirkan sejak dari sebuah pasangan. Mitos larangan makan di depan pintu ini adalah salah satu macam-macam mitos yang ada di Jawa. Masyarakat Jawa ini masih memegang teguh tradisi-tradisi yang diwariskan oleh nenek moyang mereka. Salah satunya larangan makan di depan pintu, yang mana larangan tersebut sangat dipercayai oleh masyarakat Jawa, terutama kalangan para sesepuh hingga orang dewasa. Adapun fungsi-fungsi mitos, diantaranya yang pertama proses penyadaran akan kekuatan gaib. Mitos bukan informasi tentang kekuatan gaib, tapi cara mengantisipasi, mempelajari, dan yang kedua, memberi garansi bagi kekinian. Mitos mempresentasikan sebagai peristiwa yang pernah ada dan mengundang saran serta antisipasi
bagi kekinian. Yang ketiga, mitos merentangkan cakrawala epistemologis dan ontologis tentang realitas. Mitos memberikan penggambaran tentang dunia, tentang asal mulanya, tetapi bukan seperti ilmu sejarah modern. Ruang dan waktu mitologi hanyalah konteks untuk berbicara tentang awal atau akhir, atau asal muasal dan tujuan kehidupan. Adapun kesimpulan, larangan makan di depan pintu ini adalah mitos yang mana mitos tersebut dipercayai oleh masyarakat sekitar. Tetapi larangan makan di depan pintu ini bisa dikatakan sebagai mitos yang muncul dan dipercayai sebagai sirian bagi orang Jawa. Dan ajaran itu disampaikan melalui lisan. Dalam larangan makan di depan pintu tersebut juga mempunyai makna yang tersimpan di dalamnya. Hal itu menjadi kepercayaan masyarakat Jawa pada umumnya. Hal itu juga menunjukkan bahwa mitos dan larangan makan di depan pintu tersebut merupakan ajaran yang dipercayai dan dijadikan pedoman oleh masyarakat Jawa. Pemikiran ini sebenarnya berkembang untuk mendidik agar berlaku sopan, sebab makan di depan pintu adalah hal yang kurang sopan karena bukan tempatnya untuk makan, dan secara langsung menghalang-halangi orang yang akan masuk keluar dari ruangan tersebut. Selanjutnya ada saran. Sebaiknya sebelum terjadi sesuatu pada kita terkait benar atau tidaknya mitos tersebut, apalagi kita yang belum tahu asal-usul sejarahnya, berlakulah secara sopan dan tetap menghormati budaya yang sudah ada sejak zaman nenek moyang kita dulu. Dari setiap aturan atau larangan yang diberikan pasti ada makna tertentu. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.